setia dalam kerasulan, tulus dalam pelayanan, mempedulikan kaum menderita. Hai sahabat terkasih, program Cerita Iman Sahabat Monsinyur Gabriel Manek kembali menyapa kita semua pada hari ini, Rabu 13 Juli 2022. Pada kesempatan kali ini, sahabat Handono dari SMGM Surabaya akan membagikan pengalaman imannya buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan sharing iman dari sahabat Handono, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, segala hormat, puji dan syukur kami haturkan kepadamu untuk segala kebaikan yang boleh kami terima setiap hari. Terima kasih untuk semuanya itu Bapa. Bapa, bukalah hati dan pikiran kami sehingga kami boleh mendengarkan, menghayati sharing iman yang akan dibagikan oleh sahabat Handono pada hari ini. Terpujilah namamu untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Hai, halo para sahabat yang terkasih. Berjumpa dengan saya Handono Warih dari Surabaya. Sengaja saya nyanyikan sebuah lagu, sebagian dari lagu yang berjudul Tuhan Tahu. Pertama kali saya mendengar lagu ini, saya merasa lagu itu untuk saya. Lagu itu menyapa saya, "Hei Han, coba perhatikan bunga bakung di ladang. Dia dihiasi begitu indah oleh Tuhan. Padahal si bunga itu dia sendiri nggak ngapa-ngapain. Tanpa ia harus bekerja, Tuhan telah jadikan dia begitu indah. Coba perhatikan burung-burung di udara." Masih sapaan untuk saya. Dia tidak bekerja, namun Tuhan beri makan. Nah, berbeda dengan saya, untuk bisa makan kenyang, saya harus bekerja mencari uang. Itu untuk bisa mengenakan pakaian yang bagus, saya harus bekerja keras. Bunga bakung hari ini indah warnanya, tapi dia tidak
peduli kan ya, apakah besok layu atau masih segar. Begitu juga burung-burung terbang di udara, cari makan, sepertinya untuk seperlunya saja, ya, untuk hari itu saja. Tidak tahu besok makan apa, tapi mereka happy saja, terbang ke sana kemari. Nah, sedangkan saya harus bekerja keras untuk mengumpulkan kekayaan ya, untuk sekian tahun ke depan sudah saya pikirkan gitu kan. Bahkan sebagian dari kita, sebagian orang bekerja untuk beberapa keturunan ya, mereka. Jadi fokus cari materi supaya bahagia. Hai sahabat, jangan coba-coba ya. Ada sahabat yang mengganggu saya. Apa kalian bisa menjamin hidup saya pada masa tua saya nanti? Kehidupan anak cucu saya. Nah, sahabat-sahabat yang terkasih, sahabat Monsinyur Gabriel Manik, dimanapun sahabat berada, di seluruh pelosok Indonesia ya, bahkan di luar Indonesia. Itulah yang terjadi dengan saya selama bertahun-tahun. Saya fokus pada berhala-berhala, pada Allah-Allah lain yang saya dewakan. Nah, itu sebabnya walaupun saya mengenal komunitas SMGM ini sudah sekitar 5 tahun ya, sejak dibentuk itu, dari waktu pembentukan saya juga mengikuti itu ya. Namun saya tidak terlibat aktif. Saya memang banyak sekali kesibukan. Suatu ketika ada seorang sahabat, dia aktivis di kepengurusan SMGM. Dia minta saya untuk menjadi salah satu kandidat pengurus. Saya jawab, maaf, saya belum punya waktu. Dia bilang lagi, merayu lagi ya, ayolah, tidak banyak kok yang harus diurusi, tidak banyak yang harus dikerjakan. Sahabat Handono termasuk calon kuat loh. Hah? Ya, katanya begitu. Saya tambah marah. Memangnya kamu yang bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga saya? Jawab saya begitu, tapi itu hanya dalam hati. Saya nggak berani menjawab sekeras itu ya, marah seperti itu. Tidak sih. Saya hanya bisa marah lewat tulisan. Jadi saya di WA, saya tulis saya balas dengan WA tulisan begini. Kalau saya sampai dipilih jadi pengurus, apalagi ketua, saya akan keluar dari komunitas ini. Ancamannya mantap ya. Nah, sahabat terkasih, sedikit flashback kehidupan saya ya. Saya dulu adalah seorang yang rendah diri, alias minder ya, bukan rendah hati loh, rendah diri, minder saya ya, karena suatu keadaan. Saya lebih suka tinggal di rumah. Saya tidak senang bergaul ya, daripada saya keluar bertemu orang banyak. Saya lebih suka tinggal di rumah. Nah, karena banyak di rumah itulah, maka saya kemudian apa yang saya lakukan? Saya banyak membaca. Saya banyak belajar. Maka di sekolah, sejak saya SD sampai SMA itu selalu juara ya, selalu juara, karena saya banyak belajar. Nah, untuk menutupi keminderan saya, selain pelajaran sekolah, saya juga belajar banyak hal yang membuat saya nantinya akan lebih pede. Ya, saya menyadari bahwa saya minder ya, saya rendah diri ya. Bagaimana saya lebih percaya diri ya, dengan punya banyak keahlian. Itu yang saya lakukan. Terus apa? Saya belajar main gitar ya, walaupun sampai sekarang ya nggak ahli-ahli ya, pokoknya bisa aja. Lalu apalagi belajar menyanyi ya, saya juga melatih suara saya. Saya bikin lagu. Jadi saya bikin lagu itu sejak SMP.
ya lagu anak-anak, ya lagu dewasa, lagu percintaan itu pada masa-masa SMA dan perkuliahan saya ya. Lalu saya tulis puisi, saya tulis cerpen, saya tulis prosa. Hasilnya apa? Saya memang menjuarai beberapa lomba. Yang saya ingat, saya lomba tulis puisi itu saya juara 1 di SMA. Ya, SMA 1 Semarang loh, gede itu ya. Kelas IPA-nya saja di kelas saya ada paralel saya ada 7, belum yang IPS lebih banyak lagi. Lalu kelas 1, 2 ya, jadi ya saya boleh bilang saya hebat lah, juara 1 tingkat SMA itu ya. Lalu apalagi saya pernah menjuarai lomba menulis prosa, ya mengarang dulu bilangnya gitu, lomba mengarang itu saya ini lebih hebat lagi, tingkat Kotamadya ya Semarang, dan banyak lagi yang perlahan-lahan membuat saya pede, membuat saya percaya diri, bahkan over pede, over confident, sehingga mengarah kepada kesombongan, narsis, suka pamer prestasi, mengarah pada ketinggi hatian, bukannya rendah hati. Nah, dalam diri saya muncul keinginan untuk tampil hebat. Saya harus semakin hebat, nama saya harus semakin besar gitu ya. Saya kan bukan seorang yang minder lagi, itu pendapat saya setelah saya banyak menjadi juara gitu ya. Nah, sahabat terkasih, nafsu ini ya, nafsu untuk menjadi hebat, menjadi besar ini menghalangi saya untuk melayani. Saya sering menolak melayani bila tidak yakin nama saya akan semakin besar. Dalam SMGM saya juga demikian. Saya belum mau melayani. Bayangkan di paroki Santo Mikael Perak ya, di kawasan Perak Surabaya ini, di tempat ini ada biara suster-suster PRR yang sudah bertahun-tahun berkarya di situ. Tapi tidak ada komunitas SMGM tingkat paroki. Dan saya tidak peduli itu. Ya, ketika ada seorang sahabat yang ingin mengkoordinir pembentukan pengurus ya, mengalami kesulitan, tidak ada seorang pun yang mau ditunjuk sebagai pengurus. Saya diam. Bahkan saya bilang, lebih baik saya keluar dari komunitas kalau saya ditunjuk. Nah, ego saya masih tinggi. Sampai akhirnya Tuhan sendiri turun tangan. Tentu berkat doa Uskup Gabriel Manik juga ya tentunya. Nah, perlahan-lahan saya disadarkan. Nama saya menjadi semakin besar, semakin dikenal ketika saya, ya tadi yang saya ceritakan, lalu yang belakangan ini adalah ketika saya dituntun oleh Bapak Uskup Gabriel Manik menuliskan lagu, ya sahabat tahu ya, himne dan mars SMGM. Saya pernah sharingkan di SMGM channel juga ya. Saya merasakan itu pendampingan Bapak Uskup ya, Monsinyur Manik ini. Dan belum lama ini saya menciptakan lagi sebuah lagu yang liriknya ditulis oleh Suster Maria Sifra PRR yang sedang studi di Filipina saat ini ya. Isinya tentang doa, judulnya Doa Kekuatanku. Ya, saya menyisipkan teks asli doa dari Monsinyur Gabriel Manik. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Para sahabat terkasih, doa Bapak Uskup ini saya bawa dalam permenungan saya. Bahkan sepenggal doa ini saya ulang-ulang ya, untuk menciptakan lagu kan begitu ya. Diulang-ulang sampai saya menemukan melodi yang pas, yang sreg, yang sesuai. Ya. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup,
terang dunia. Aku sembah sujud kepadamu, untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Mau tidak mau saya harus menghayati kata-kata ini. Yang paling terngiang-ngiang adalah untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Pertanyaannya, sudahkah hidupku untuk Yesus? Apalagi matiku kelak? Benarkah untuk Yesus? Bukankah aku ingin namaku yang semakin besar? Ya. Nah, dalam pergumulan batin begitu, selalu saja Tuhan campur tangan. Dia memberikan firman-Nya untuk saya renungkan lewat status. Saya ingat status media sosial dari seorang romo muda yang saya kenal, ya, saya follow IG-nya. Status itu berbunyi begini kira-kira. Ia harus semakin besar, tetapi aku makin kecil. Itu ternyata dari Injil Yohanes, ya, bab 3 ayat 30, ya. Mudah diingat ini, bab 3 ayat 30 Injil Yohanes. Nah, karena ayat inilah saya kemudian bersedia menjadi ketua SMGM Paroki Santo Mikael Perak, Surabaya. Ya, dengan segala romantikanya. Dan ketika saya menyediakan diri, Tuhan telah mengetuk hati sahabat-sahabat lain untuk mau membantu dengan duduk sebagai pengurus, melengkapi susunan kepengurusan. Tadinya tidak seorang pun bersedia, ya saya pun tidak, gitu kan. Luar biasa campur tangan Tuhan. Jadi kami meyakini SMGM Santo Mikael adalah bentukan Tuhan sendiri. Seperti halnya SMGM cabang-cabang lain tentunya, ya. Nah, biarlah lewat karya-karya saya berupa lagu mungkin, ya, yang sekarang yang saya gemari, saya bikin lagu berupa pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan perhatian, akan membuat nama Tuhan yang semakin besar dan saya semakin kecil. Kecil bagaimana? Biarlah saya menjadi semakin rendah hati. Semakin kecil saya semakin rendah hati. Teladan kerendahan hati saya banyak belajar dari Santo Yusuf, atau ada yang menyebutnya Santo Yosef, ya, sama itu. Bagaimana Santo Yusuf yang dengan keheningannya, dia seorang yang hening, yang diam, dengan ketenangannya, kerendahan hatinya, bersedia menjadi ayah yang baik bagi Yesus, menjadi suami yang setia perawan Maria, menjadi pekerja yang rajin untuk menghidupi keluarganya, apalagi menjadi kepala keluarga, ya, keluarga Kudus Nazaret, luar biasa, ya, yang bertanggung jawab. Lalu yang senantiasa, ya, Santo Yusuf yang senantiasa berkomunikasi dengan Allah, sehingga waktu raganya tidur pun, ya, jiwanya berkomunikasi dengan Allah, mampu menerima pesan Allah lewat mimpi sucinya, agar satu, mengambil Maria sebagai istri, kan begitu, ya. Yang kedua, agar mengungsi ke Mesir, menghindari bayi Yesus dari pembunuhan Herodes, kan begitu, ya. Itulah Santo Yusuf. Itu juga sangat menginspirasi saya untuk menjadi semakin rendah hati. Nah, sahabat yang terkasih, Tuhan mengirim seorang teman yang mengajak saya ikut mempelajari lebih dalam keteladanan Santo Yusuf, dan saya mengikutinya.
Dan hebatnya lagi teman ini ya, teman yang mengajak saya ini sekarang bersedia bergabung dalam SMGM Santo Mikael, bahkan menjadi pengurus. Luar biasa. Saya percaya ini bagian dari karya Tuhan atas diri saya, yang mengubahkan diri saya untuk menjadi semakin rendah hati. Dengan kerendahan hati inilah saya mau melayani. Dan saya diberi sarana oleh Tuhan untuk melayani lewat komunitas SMGM. Memang tidak bisa seketika SMGM Santo Mikael ini menjadi komunitas yang bisa melayani secara baik, hebat, super begitu ya. Kami masih butuh banyak belajar. Namun saya percaya ketika Tuhan berkehendak, Ia juga menyediakan caranya dan tentu pendampingannya. Bukan waktunya lagi mengkhawatirkan berbagai hal materi dan duniawi, seperti bunga bakung maupun burung-burung di udara dalam lagu tadi ya, yang Tuhan jamin kehidupan dan keindahannya. Saya pun pasti Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Ini sabda Tuhan ya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ini dari Injil Matius, nanti sahabat bisa membacanya, Matius 6 ayat 28 sampai 29. Nah, oke, terima kasih atas kesetiaan sahabat mengikuti sharing iman saya. Mohon maaf bila saya masih bercerita dengan tinggi hati. Saya masih narsis, ingin pamer, ingin dianggap hebat. Ya, mohon maaf. Mari kita belajar bersama-sama untuk menjadi semakin rendah hati. Mari saling menyemangati dalam melayani. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa untuk sharing iman yang boleh kami dengar pada hari ini. Semoga sharing iman ini semakin menguatkan iman kami akan Dikau. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat terkasih, demikianlah cerita iman kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada sahabat Handono untuk sharing imannya. Dan terima kasih juga buat kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu dukung SMGM Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. SMGM melayani dengan sepenuh hati. Sing
rahmat